sudah membahas beberapa hal dan pada saat siang hari ini kita masuk dalam materi baru yaitu tentang eskatologi. Ya, di sini sudah ada pengertian eskatologi. Jadi eskatologi itu berasal dari eskaton atau eskatos dan logos. Eskaton itu sendiri artinya akhir, ya, akhir bisa digunakan juga tentang tempat ataupun waktu. Sedangkan logos adalah, ada yang tahu logos? Logos adalah ilmu yang mempelajari. Oke. Jadi kalau eskatologi tahu? Yang mempelajari tentang akhir zaman. Iya, paham? Eskatologi. Baik, kita akan masuk dalam pemikiran eskatologi dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, datangnya pembebas atau penebus. Yang kedua, tentang kerajaan Allah dan Allah sebagai raja. Yang kemudian Perjanjian Baru, yang kelima pemulihan Israel, 6 pencurahan Roh Kudus, 7 hari Tuhan dan 8 langit baru dan bumi baru. Ya, saya mau ngajak teman-teman untuk menjelaskan secara singkat tentang pemikiran eskatologi dalam Perjanjian Lama. Saya silakan cukup. Mungkin tahu. Di Perjanjian Lama itu membahas tentang adanya penebusan dan pembebasan yang digenapi oleh Kristus Yesus kedatangannya di PB. Iya. Benar, 3 ayat 15 itu keturunan seorang perempuan akan meremukkan si ular, ya, iblis itu sendiri. Ya, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Olan, dalam Daniel 2 ayat 44, pengharapan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang kekal, yang penuh keadilan dan damai. Oke, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dikatakan bahwa ada janji Israel yang akan dipulihkan dan dikumpulkan. Ya. Misalnya itu bentar ya Kak. Benar sekali Mary ya. Dalam ini Perjanjian Baru kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 bahwa Perjanjian Baru ini membawa pengampunan dosa, ya, pengampunan dosa kepada bangsa Israel dan adanya pendamaian antara manusia dengan Allah. Baik. Sekarang masuk dalam pemulihan Israel. Silakan. Dalam surat Yeremia pasal 31 ayat 34 di situ dikatakan ada janji Allah akan pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan. Akan dipulihkan, ya. Ya, tadi sudah pembahasan Perjanjian Baru yaitu hubungan antara manusia dengan Allah diperbaiki, lalu ada pemulihan. Kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Ya. Kalau kita lihat pencurahan Roh Kudus terdapat dalam Yoel 2 ayat 30 sampai 31. Nabi Yoel menubuatkan Roh Allah akan dicurahkan ke atas semua orang. Ini tanda zaman baru yang penuh dengan kehadiran Allah. Benar sekali, ya, bahwa Allah mencurahkan, ya, Roh Kudus itu atau roh. Beda, ya, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu beda dengan Perjanjian Baru, konsepnya, ya, beda. Kita sudah mempelajari di minggu lalu. Oke, masuk dalam hari Tuhan. Silakan Anton. Kita lihat hari Tuhan itu Allah menghakimi bangsa-bangsanya, memulihkan umatnya, seperti bagi orang fasik dan sisi keselamatan bagi orang yang setia. Oke, Tuhan akan menghakimi dan orang-orang yang setia, ya, akan mendapatkan kehidupannya kekal. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, ya, orang-orang setia itulah yang mendapatkan kehidupan kekal. Dan kemudian langit baru dan bumi yang baru, ya. Itu dalam Yesaya 65 ayat 17, ya, kita lihat di situ bahwa Yesaya ini menubuatkan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, ya, di mana adanya kedamaian, ketentraman, sukacita dan keadilan. Oke, sekarang kita masuk dalam unsur akhir zaman dalam Perjanjian Baru yang sudah terrealisasi, sudah nyata. Artinya bahwa akhir zaman dalam Perjanjian Baru, tadi akhir zaman apa? Eskatologi, ya. Eskatologi yang sudah terjadi dalam Perjanjian Baru, yaitu kedatangan Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23.
melalui kedatangan Yesus, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus sendiri mengabarkan, memproklamasikan bahwa Yesus akan datang ya kedua kalinya dan kerajaan Allah itu sudah dekat. Yesus pun sudah datang yang pertama dan akan datang kedua kali, dan itu Yesus sendiri pun mengabarkan itu bahwa dia nanti akan datang kedua kali ya. Terus dalam PP juga ditemukan pernyataan bahwa apa yang oleh para penulis perjanjian lama diharapkan terjadi dalam satu gerakan, ternyata dalam dua tahapan, masa mesianis saat ini dan masa yang akan datang. Kita bisa lihat dalam Lukas 20 ayat 35 dan 18 ayat 30. Lalu hubungan antara dua tahapan eskatologi ini adalah bahwa berkat-berkat pada masa kini merupakan jaminan dari berkat-berkat yang lebih besar pada masa yang datang. Ya, saya akan menjelaskan sebuah konsep dalam unsur akhir zaman dalam perjanjian yang sudah terrealisasi atau yang sudah nyata ya. Ini kelihatan? Ya, sebentar ya. Atau ada yang tahu question? The past. Kemudian, ayo satu orang baca. Besok, Amin. Is coming. Terus bidang di kelas kalian nggak ada yang bagus kah? Okay, it's okay, no problem. Mungkin saya bawa video. Yes, that's right. Ada lagi? Coba. And then the end. Kemudian Christ second coming. Apa itu artinya? Christ second coming. Ada yang tahu artinya? Ya, inilah yang akan menjawab unsur akhir zaman dalam perjanjian baru. The end to come. To comes. And apa lagi situ? The last day. And then what? The end of It's okay. Ya, oke. Question ya. Ini dalam perjanjian lama. Ya, pada saat bumi diciptakan ya. Ini yang sudah berlalu, oke. Kemudian Christ first coming. Nah, inilah yang dalam perjanjian baru itu teman-teman ya. Christ first coming artinya kedatangan Yesus yang pertama. Ya, this is tahun ini the last day, hari yang berlalu dan di end. Ya, sudah berakhir. Dan akan masuklah ke dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, Christ second coming. Ya, nanti akan ada masa-masa ini semua. Oke. Nah, nanti akan ada bumi ini akan berakhir, ya. Jadi bumi ini akan berakhir, semuanya akan berakhir ketika Yesus datang ke kedua kali. Ya, sekarang ini sudah merupakan hari-hari yang terakhir, hari terakhir ya, hari-hari terakhir. Jadi mari kita nikmati dengan penuh sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, dalam unsur akhir zaman dalam perjanjian baru ini apakah sudah paham? Sudah. Sudah ya, kita lanjut. Nah, ternyata ada 4 kedatangan besar dalam Alkitab yang sudah terjadi. Wow. Yang pertama, hadirnya Adam pertama di Taman Eden. Yang kedua, kelahiran Kristus Yesus di dunia. Yang ketiga, kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang keempat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia pada masa yang akan datang. Saya pernah sudah menjelaskan ini kepada teman-teman ya. Oke, saya akan bertanya kembali ya. Pak, bisa bertanya? Bisa. Nanti kita gantian. Nanti teman-teman juga bertanya kepada saya. Ya, saya akan bertanya kepada
dosa disebut dalam kitab suci itu yang pertama Adam pertama dalam penciptaan, Adam terakhir dalam inkarnasi. Itu penjelasannya. Oke, ya hasilnya Adam pertama di Taman Eden itu adalah kejatuhan. Ya, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Oke, apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian kelahiran Kristus Yesus di dunia. Nah, itu merupakan penebusan. Ya, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya mati rohani. Apa? Mati rohani. Rusak hubungan manusia dengan Tuhan dengan Allah. Dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mengampuni ya manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Jadinya ada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, apa itu? Dengan gereja. Iya, Pak. Masa pencurahan Roh Kudus? Ingat ya. Di mana? Kita sampai jangan ya ada terlalu ya. Ngomongin silakan. Ya, kelahiran gereja. Yang keempat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia pada masa yang akan datang. Ya, ini adalah pendirian kerajaan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kita akan masuk ke dalam kebenaran pokok di dalam Alkitab tentang kedatangan Kristus. Nah, yang pertama itu teman-teman, kepastian kedatangan Kristus kembali. Adanya pernyataan dari malaikat, pernyataan dari Paulus, pernyataan dari rasul-rasul lainnya, yaitu Yakobus. Dan dalam kitab Ibrani juga dikatakan, dan bahkan Yesus sendiri juga mengatakan, ya, ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia akan datang kembali. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Yesus memang benar-benar akan datang untuk kedua kalinya. Ya, ini sudah dikatakan oleh para malaikat, Paulus, murid lainnya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan, paham? Paham. Jadi nggak perlu ragu ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk gejala tanda kedatangannya kembali. Ya, gejala atau tanda yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kalinya dinyatakan dalam kitab suci Matius 24 ayat 5. Silakan dibuka Matius 24 ayat 5. Dan satu orang juga membuka dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya, satu orang Matius 24 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya. Apa itu Matius 24 ayat 5? Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus yang palsu, penyesat. Ya, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, ternyata tidak, mengaku nabi, mengaku Tuhan, ternyata tidak. Dan zaman ini juga terjadi banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Kita hamba Tuhan harus belajar yang baik dan benar supaya kita tidak menyampaikan ajaran yang salah, yang sesat. Kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, ya, akan ada peperangan, ya. Akan ada apa lagi di situ? Akan ada orang yang murtad, tahu murtad? Tahu ya? Akan ada penganiayaan, saling membenci, apalagi dalam situ 2 Timotius itu. Ayo, apa aja yang ada di situ? Ya, di sini Rasul Paulus menceritakan bagaimana keadaan akhir zaman pada saat itu ya. Dan yang akan datang nanti. Bahkan sekarang ini juga itu sudah terjadi. Ya, bahwa kita sudah di masa-masa akhir zaman, tapi bukan zaman akhir ya. Oke, ayo satu orang jelaskan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu. Ya, oke. Ya, apa aja yang ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu? Kesombongan, apalagi? Mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri, apalagi? Jadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Ya, tidak mau berdamai.
situ ya. Oke, itulah gejala-gejalanya. Itu sudah kita rasakan saat ini ya. Lalu kita masuk dalam sifat kedatangannya kembali. Bersifat persoalan atau pribadi dan nampak secara jasmani. Artinya Tuhan Yesus itu sendiri yang datang ya. Secara pribadinya Yesus sendiri yang datang nanti. Bagaimana ketika Yesus pergi naik ke surga, ya orang-orang melihat. Demikianlah nanti pada saat Yesus datang kedua kali kita juga akan melihat. Ya. Tiba-tiba dan tidak tersangka, nggak ada orang yang tahu ya. Ya tiba-tiba aja. Kita nggak tahu kapan. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu nanti secara tiba-tiba. Nggak akan ada yang ngasih tahu kita, Mary, aku besok datang ya. Enggak seperti itu. Enggak. Lalu dengan kemulaian Yesus datang itu bersama para malaikatnya. Teman-teman bisa lihat ini gambarannya, ini gambarannya. Setidaknya kita diberkati oleh gambar ini ya. Oke, kita masuk waktu kedatangannya kembali ya. Tadi tidak ada yang satupun orang tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Ya, Bapa. Lalu bagaimana sikap kita yang patut untuk menanti kedatangannya? Bagaimana persiapan kita menantikan dengan apa? Bagaimana kita menantikan Tuhan? Ya, mempersiapkan iman sih kalau menurut saya. Iya, benar. Dan mempersiapkan hidup benar. Iya. Meningkatkan iman dan ketaatan. Iya. Ada lagi? Mempersiapkan hidup kudus. Abang. Hidup setia. Hah? Hidup setia. Ya. Ya, kudus, tekun, ya, hidup benar. Ya, begitulah kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Puji Tuhan. Kita masuk dalam tujuan kedatangannya. Untuk membawa umatnya kepada zaman yang akan datang, untuk meneguhkan kuasa Kristus dan orang-orang kudusnya yang nampak di bumi, membawa para pengikutnya untuk bersamanya dalam rumah Bapa ya. Dalam Yohanes 14 ayat 2 itu dikatakan aku pergi untuk menyediakan tempat. Untuk siapa? Untuk setia ya. Ya, setia. Ya, untuk mengadili dan menghakimi orang-orang ya akan perbuatan dari perkataannya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 5 ayat 22 di situ. Sudah jelas tentang tujuan kedatangannya? Sudah, Kak. Ini Tuhan membawa harapan dan sukacita kepada kita yang setia. Lalu, ya seorang tokoh ya ahli teologi mengatakan yaitu Wilmington ya mengatakan bahwa tujuan Yesus datang kedua kali itu untuk mengalahkan antikristus beserta bangsa-bangsa di dunia yang berkumpul di Armageddon. Armageddon itu peperangan yang terakhir ya, bahwa Allah akan menyelamatkan manusia dari segala kejahatan. Jadi akan ada harapan hidup damai nanti di Armageddon ini. Ya akan terjadi peperangan nanti. Nah, tapi kita nggak perlu takut akan hal itu ya. Kemudian untuk mengumpulkan kembali, memperbaharui dan memulihkan umat yang setia. Ya. Lalu menghakimi dan menghukum umat Israel yang tidak setia. Untuk memisahkan domba dan kambing. Kita domba atau kambing? Domba. Ya, kita digambarkan sebagai Domba. Karena domba kita dikenal sebagai apa? Sebagai Penurut ya, setia. Berontak. Udah dia ditarik. Berontak. Nah, lalu untuk mengikat iblis, nanti iblis dikumpulkan diikat ya. Nah, ada saat yang sekarang iblis itu sedang dibebaskan. Makanya kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, hati-hati. Ya, jangan sampai iblis menggoda kita. Tapi iblis itu selalu mengikuti dan iblis selalu memiliki cara untuk menggoda kita. Ya, saat kita sedang dalam posisi yang baik, sukses, atau jangan merasa paling suci ya, jangan merasa paling benar. Hati-hati kalau ada yang merasa paling suci dan benar, hati-hati. Lalu untuk membangkitkan orang-orang kudus dari perjanjian lama dan dari Lucifer dan berapa para pengikutnya? Sepertiga. Lucifer dan sepertiga pengikutnya itu nanti akan bagi. Wah,
Yesus datang kembali kedua kalinya. Ya, yang pertama resurrect the dead. Ada yang tahu artinya? Boleh? Membangkitkan orang mati. Yeah. Renew the living. Ada yang tahu artinya? Yeah. At the signs. Ada yang tahu? Angkat orang-orang kudus. Ya, benar. Kalian pintar-pintar bahasa Inggris ya? Haleluya. Ada jalan dan reward untuk retribution. Ada yang tahu artinya? Dan pembebasan. Hah? Dan pembalasan. Iya, hakiman ya. Yang kemudian 6, reign of the earth, restore paradise lost. Artinya memperbarui bumi ini ya, renovasi kan memperbarui. Ya, jadi untuk memperbaiki, memperbarui, memulihkan bumi ini. Ya. Baik, kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang eskatologi. Ya, sekarang apa? Mau bertanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Banyak nggak pengetahuan baru? Banyak. Kesimpulannya apa? Bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Bukan. Zaman itu kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Nah, sekarang kita sudah hidup di akhir zaman atau belum? Sudah. Ya, Sudah. tapi belum di zaman akhir ya. Belum. Ya. Jadi mari kita nikmati, kita hayati akhir zaman itu dari dengan apa? Dengan tekun, ya, jaga kekudusan, taat. Iya, kita juga sudah mempelajari bagaimana eskatologi dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Saatnya kita mari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini menikmati dan menghayati eskatologi itu dengan setia, jujur, taat di hadapan Tuhan. menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Menjadi surat dan Terbuka. surat terbuka. Ya. Ada pertanyaan education? Karena kalian adalah orang-orang yang baik yang sudah mau mendengarkan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, ambil satu-satu berkat untuk kalian. Kita perjamuan kasih dulu. Perjamuan kasih, keripik pisang. Amin. Roti. Ini bukan perjamuan kudus, ini perjamuan kasih. Ya, kita santai ya. Bukan santai tapi serius. Ya. Gimana pembelajaran hari ini seru? Ya, seru ya. Besok kita akan masuk dalam teologi perjanjian baru 2. Oke? Ya, Kak. Oke. Nanti pelajari lagi apa yang sudah saya jelaskan, dipelajari kembali. Paham ya? Paham. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Fred. Kita berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dan firman kami, di mana kami telah mempelajari tentang eskatologi Tuhan dan apa yang kami pelajari dan begitu sia-sia Tuhan dalam firman kami, tapi boleh kami menikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam firman kami dan kami saat Tuhan datang kedua kalinya kami mendapatkan kehidupan yang baik, hidup yang kudus dan berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik dan berkat Tuhan yang telah mengajari kami yang terpati Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin.